Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku, saudariku, kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Di antara pokok ajaran agama Islam dan intisari dakwah para nabi dan rasul adalah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan melarang serta membendung segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada mereka, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja dan jauhilah tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti ajaran agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad kepada kita segala. Oleh karenanya, jika kita melihat sejarah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 13 tahun beliau di Mekah, bahkan 10 tahun di Madinah, terus memperjuangkan dakwah tauhid hingga detik-detik akhir sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Pesan yang beliau ingatkan kepada umatnya adalah untuk menjaga kemurnian tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membendung segala sarana-sarana yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku, saudariku, kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Salah satu masalah yang sangat penting dan sekarang menjadi bahan perbincangan di antara saudara-saudara kita, terutama di media sosial, yaitu masalah tabarruk dengan kuburan. Bagaimana sebenarnya permasalahan ini? Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa tabarruk artinya ngalap berkah, cari berkah. Berkah artinya kebaikan yang banyak dan terus-menerus, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabarruk yang disyariatkan, yaitu jika kita mengharapkan keberkahan dengan hal-hal yang memang ada dalilnya bahwa hal itu bisa mendatangkan keberkahan dan dilakukan sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Al-Quran, ada dalil bahwasanya Al-Quran itu barakah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Caranya tabarruk dengan Al-Quran bagaimana? Yaitu dengan membacanya. Sehingga setiap satu huruf yang kita baca akan mendapatkan minimal 10 kali lipat. Begitu juga misalkan tabarruk dengan air Zam-Zam. Ada dalilnya. Nabi SAW mengatakan, innahu ma'un mubarak. Sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah air yang berbarokah. Caranya, nalap berkah dengan air Zam-Zam bagaimana? Yaitu dengan kita meminumnya. Makanya Nabi mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung untuk apa seorang meminumnya. Yang kedua, ada tabarruk yang mamnu, yang terlarang, yang tidak disyariatkan. Yaitu kalau seorang ngalap berkah dengan hal-hal yang tidak ada dalilnya bahwa itu bisa mendatangkan keberkahan.
atau dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab keberkahan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tidak boleh seorang memiliki keyakinan bahwa ini bisa mendatangkan keberkahan kecuali apabila ada dalilnya dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-barakatu minallah." Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya, seperti misalkan ada orang ngalap berkah dengan ya batu, pohon, ya dianggapnya pohon keramat, atau batu ajaib, atau ya ngalap berkah dengan kotoran hewan, atau ngalap berkah dengan ya benda-benda tertentu, ake, keris, atau ngalap berkah dengan ya hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah ngalap berkah tabarruk yang terlarang. Oleh karenanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kepada sebagian sahabat yang baru masuk Islam saat mereka ngalap berkah dengan pohon Dzatu Anwat, dengan keyakinan bahwasanya pohon tersebut adalah pohon keramat, ya, sehingga apabila mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut bisa mendatangkan kemenangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari mereka, ya, dan mengecam mereka dari perbuatan tersebut. Sekarang, bagaimana dengan tabarruk kuburan? Apakah ini masuk pada tabarruk yang terlarang, ataukah ini masuk dalam tabarruk yang disyariatkan? Mari kita lihat dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan kita, panduan kita dalam setiap perselisihan dan perbedaan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita cermati ya dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta kaidah-kaidah Islam, ya, serta penjelasan para ulama-ulama ahlus sunnah, ulama-ulama salaf dalam masalah ini, maka akan kita ketahui bahwa tabarruk dengan kuburan hukumnya adalah haram dan terlarang. Setidaknya ada 5 alasan penting. Pertama, yaitu kaidah saddud dzari'ah. Ya, dan ini adalah kaidah yang sangat penting. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 99 dalil tentang kaidah ini. Apa itu? Yaitu membendung segala sarana yang mengantarkan kepada keharaman. Jika dalam masalah zina saja, ya, Islam menutup segala celah yang mengantarkan kepada perzinaan. Oleh karenanya dilarang berdua-duaan, dilarang wanita safar tanpa mahram, apalagi perbuatan syirik yang merupakan dosa paling besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT jika pelakunya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Maka segala celah, segala sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan harus ditutup rapat-rapat. Termasuk yaitu ya tabarruk kepada kuburan, tabarruk dengan kuburan, dengan mengusap-ngusap, dengan menciumi nisan kuburan, dengan anggapan bahwa hal itu bisa mendatangkan keberkahan, maka ini jelas ya harus ditutup rapat-rapat. Karena ini adalah sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pernah mengatakan, aslu ibadatil asnam al-mughalatu fil kubur. Sumber ya peribadatan kepada patung-patung dan berhala adalah ya berlebih-lebihan mengkultuskan kepada kuburan-kuburan. Yang kedua adalah di antara hujjah kenapa tabarruk dengan kuburan adalah terlarang,
karena ini adalah suatu kebid'ahan dalam agama. Islam telah sempurna, maka segala ibadah ya yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW maka tertolak dan terlarang. Nabi SAW tegas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan tabarruk dengan kuburan adalah bentuk ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dinukil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya beliau mengusap-ngusap, mencium kuburan para sahabat di Baqi, atau memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan hal itu di kuburan Baqi yang dekat dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para ulama tegas mengatakan bahwasanya tabarruk dengan kuburan itu termasuk bid'ah mungkarah, bukan bid'ah hasanah. Seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Demikian juga ditegaskan oleh Mar'i Al-Karmi ya dalam kitabnya Syifa'us Sudur dan lain sebagainya. Yang ketiga, di antara hujjah dan argumen tentang terlarangnya tabarruk dengan kuburan, bahwa hal ini menyelisihi ya manhaj salafus saleh ya, karena para sahabat dan para ulama-ulama salaf generasi terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah melakukan hal itu. Dan segala hal yang menyelisihi perbuatan para salafus saleh, maka itu adalah ya kesesatan dan penyimpangan. Para ulama saja sepakat tidak disyariatkan mengusap makom Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim dahulu berdiri membangun Ka'bah di Mekah, ya di Ka'bah. Para ulama sepakat bahwa hal itu tidak disyariatkan. Karena yang disyariatkan untuk diusap dalam rangka ibadah dan dicium adalah Hajar Aswad dan juga Rukun Yamani. Selain daripada itu tidak ada yang mensyariatkannya dan tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama tegas mengingkari ya ngalap berkah dengan mengusap, mencium kuburan. Bahkan sebagian ulama menukil ijma' kesepakatan para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu' Syarhul Muhadzab dan manasik haji dan umrahnya. Begitu juga dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim, dinukil oleh Mar'i Al-Karmi dalam kitabnya Syifa'us Sudur. Mereka semuanya menukil kesepakatan para ulama bahwa tabarruk dengan kuburan adalah ya termasuk menyelisihi kesepakatan para ulama as-salaf. Karena para ulama salaf mengatakan bahwa itu adalah terlarang. Ya, bahkan diceritakan ulama-ulama madhab seperti Imam Syafi'i mengingkari tatkala ada orang berita sampai kepada beliau ada orang yang ya tabarruk dengan pecinya Imam Malik. Imam Ahmad marah ketika ada orang yang tabarruk dengan dirinya. Begitulah para ulama-ulama dahulu mengingkari bentuk-bentuk tabarruk yang tidak ada dalilnya, termasuk yaitu tabarruk dengan kuburan. Yang keempat, di antara alasan kenapa hal ini terlarang, ya, tabarruk dengan kuburan, karena hal itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Di antara tujuan pokok syariat adalah melarang kita dari tasyabbuh, menyerupai perbuatan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan termasuk tradisi dan merupakan ciri khas orang-orang kafir, mereka mengusap-ngusap dan mencium kuburan tokoh-tokoh mereka. Ya, hal ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatul yahudi wan nasara. Mencium-cium, mengusap-ngusap kuburan adalah adat istiadat Yahudi dan Nasrani.
Begitu juga ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, ya, dan lain sebagainya. Yang kelima, kenapa tabarruk dengan kuburan adalah terlarang? Karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan ziarah kubur. Ziarah kubur awalnya dahulu dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian diperbolehkan karena adanya sebuah tujuan dan hikmah, yaitu mengingat kematian, mengingat akhirat, melembutkan hati, sehingga memberikan semangat kepada kita untuk berbuat kebaikan sebagai bekal untuk akhirat. Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirat." Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarahlah karena hal itu bisa mengingatkan kepada kalian untuk akhirat. Ini tujuan ziarah kubur. Bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk mencium nisannya, mengusapnya, apalagi minta-minta, ya, kekayaan, minta rezeki, minta anak, minta jabatan, dan lain sebagainya. Tentu hal itu adalah termasuk dalam hadis Nabi SAW, ya, fazuruha wala taqulu hujra. Janganlah kalian mengatakan ucapan-ucapan yang batil, dan tidak ada yang lebih batil daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, jelaslah bagi orang-orang yang di dalam hatinya memiliki kecintaan untuk kebenaran bahwa tabarruk dengan kuburan adalah terlarang. Satu, karena itu adalah sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dua, karena hal itu adalah kebid'ahan. Tiga, karena hal itu menyelisih kesepakatan ulama ussalaf. Dan yang keempat, itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Dan yang kelima, itu tidak sesuai dengan tujuan ziarah kubur yang disyariatkan dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita dan mematikan kita di atas tauhid dan menjauhkan kita dari segala kesyirikan serta sarana-sarana yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin dan menjaga mereka dari para penyeru kesesatan dan kebatilan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.